Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Silvi Puji Lestari. Di sini saya akan mendongeng untuk kalian. Dongeng saya judulnya adalah Legenda Puyang Dusun Kecil. Alkisah, terdapat sebuah dusun kecil yang agak sunyi namun tenang dan nyaman. Di dusun kecil ini ada sebuah kuburan yang dianggap momentum anggun dan mengagumkan ceritanya. Dulu tinggal seorang Puyang, namanya Puyang Dusun Kecil. Riwayat hidup Puyang ini dari keturunan orang biasa, anak yatim piatu. Dan sejak umur 5 tahun tinggal di tempat pamannya. Sewaktu umur 10 tahun, di dalam pikirannya tersirat untuk belajar silat dan ilmu sihir. Pada suatu hari, Puyang Dusun Kecil ini berkata kepada pamannya, "Paman, aku ingin sekali belajar ilmu sihir dan silat." "Tampang seperti engkau ingin belajar ilmu sihir dan silat?" jawab pamannya. "Badanmu lagi banyak cacatnya." "Asal tidak cacat berat, paman. Bersediakah paman melepaskan saya?" kata Puyang Dusun Kecil. "Paman berat hati melepasmu pergi, apalagi berpisah dengan paman. Tapi agar kamu berilmu, paman dengan ikhlas melepaskanmu pergi. Hanya tongkatmu untuk bekalmu di perjalanan. Bila kamu dalam bahaya, hembuslah ujung tongkatmu," kata pamannya. Akhirnya, paman Puyang Dusun Kecil merestui kepergiannya. Dan ia berpamitan, karena Puyang Dusun Kecil hendak menuju ke daerah Apur. Perjalanan ke daerah itu akan ditempuh oleh Puyang Dusun Kecil dengan kendaraan rakit batang pisang. Berkelanalah Puyang Kecil menyelusuri sungai. Penyeberangannya kira-kira sudah 1 bulan penuh. Pada waktu pembekalannya, tiada sedikit pun bersisa, barulah dia ingat untuk menghembus tongkat yang diberi oleh pamannya. Dari ujung tongkat, keluarlah bermacam-macam buah-buahan. Terasa legalah kerongkongannya. Setelah 10 hari 10 malam, Puyang Dusun Kecil sampailah di Dusun Apur. Setibanya di Dusun Apur, Puyang Dusun Kecil menyampaikan maksudnya kepada Puyang Apur bahwa ia akan belajar ilmu sihir dan silat. "Kalau begitu," kata Puyang Apur, "boleh saja, asalkan engkau menuruti syarat-syarat yang akan aku berikan. Yaitu, yang pertama, engkau tidak boleh pergi kemana-mana, baik siang ataupun malam, harus di dalam keramat ini. Kedua, engkau harus menahan makan dan minum selama dalam pertapaan. Dan yang ketiga, sepulangnya engkau datang dari sini nanti, akan banyak sekali cobaan-cobaan yang harus ditanggulangi. Terutama sekali bahwa di dusun saudara kini sudah dibentuk dan dikuasai oleh orang suatu kerajaan." Lalu, Puyang Dusun Kecil menjawab, "Bagaimana juga cobaan yang akan terjadi, tetap akan saya pertahankan. Karena tujuan saya hidup akan menjadi orang yang gagah perkasa." Puyang Dusun Kecil bertapa di situ. Dan setelah beliau menjalani pertapaan selama 2 hari 2 malam, beliau mendapat penemuan bahwa di tempat di pertapa itu, walaupun hutannya lebat, waktu malam hari masih terang bagaikan hari purnama. Lalu, setelah dijalani pertapaan selama 15 hari, Puyang Dusun Kecil ini telah berada di dalam perut buaya. Tetapi, Puyang Dusun Kecil tetap tabah juga. Lalu, Puyang Dusun Kecil menuju keramat Dusun Apur tersebut. Berjalanlah beliau di dalam hutan yang lebat itu. Sebelum sampai di situ, bermacam-macam cobaan yang ditemuinya. Dia pernah didatangi oleh ular yang besar, atau kadang-kadang dirintangi oleh harimau. Namun, demikian dia masih juga dapat melewati daerah itu. Setelah berjalan lebih kurang setengah malam, sampailah dia di tempat keramat Apur.
dan langsung duduk beristirahat sambil makan buah-buahan. Selesai makan, beliau terus membakar kemenyan diiringi dengan kata-kata bermohon. Lalu, Puyang menunggu keramat itu berkata dengan kasar, "Engkau datang dari mana dan apa tujuan datang ke sini?" Puyang dusun kecil menjawab, "Tujuan saya datang ke sini tidak lain ingin meminta segala ilmu untuk penakluk semua manusia." Kemudian, dia langsung meneruskan bertapanya itu. Namun, dia masih tetap di dalam perut buaya. Setelah tapanya berlangsung selama 20 hari, maka dia sudah berpindah ke atas pohon kayu besar. Di atas keramat itu, beliau tidak tahu siapa yang menaikkannya. Dan di atas kayu itulah Puyang dusun kecil dapat melihat ke daerah pesisir pantai, dan juga dapat melihat serta merenungkan orang-orang yang akan menjadi lawannya setelah beliau pulang dari pertapaan ini nanti. Dengan adanya pertapaan, makin lama makin sulit dalam penderitaan. Maka, tepat pada waktu malam ke-30 dalam pertapaan, maka Puyang Karamat Apur menjelma dan menampakkan tubuhnya yang gagah perkasa. Lalu, Puyang dusun kecil girang karena akan mendapat ilmu sihir. Kemudian, Puyang Keramat Apur mulailah memberikan ilmunya kepada Puyang dusun kecil. Diajarnya dahulu mantra-mantra, di antaranya mantra ucap menempeleng orang lain tidak membalas. Lalu, mantra yang kedua ucap selebur habis, yang artinya bisa menghabiskan dan membunuh orang sedusun. Kemudian, setelah diberinya bermacam-macam mantra itu, terus ditunjukkan segala jurusan dan aliran Pancasilat. Dan kemudian baru mantra cara mengobati orang sakit. Cukup 40 hari 40 malam Puyang Keramat Apur terus berkata bahwa pelajaran ilmu sihir sudah habis. Tinggal lagi sekarang untuk mempraktekannya. Puyang dusun kecil terus bersiap-siap untuk pulang. Mulailah dia berjalan ke dalam hutan rimba yang lebat itu. Sebentar berjalan, ada seekor binatang harimau dan berkata, "Naiklah ke atas belakangku ini." Lalu, Puyang dusun kecil naik dan harimau itu terus membawanya berlari sampai ke pinggir sungai Riak tersebut. Setelah sampai di situ, dilihatnya rakit dari batang pisangnya telah hilang. Yang ada hanya seekor buaya kecil menunggu di situ. Puyang dusun kecil berkata kepada buaya kecil tersebut, "Bisakah engkau mengantar aku ke muara air Seluma?" Buaya kecil itu menjawab, "Aku ini Ulu Balang Puyang Keramat Riak, dan aku tahu bahwa engkau adalah anak buahnya. Aku berkewajiban untuk mengantarkan engkau sampai kemanapun juga." Lalu, Puyang dusun kecil melompat ke atas belakang buaya itu, dan buaya itu terus berenang menghanyut air sungai yang panjang lagi dalam itu. Setelah berenang sehari semalam, sampailah dia di muara air sungai Ngalam. Dan di sana ada buaya sungai air Ngalam sebanyak 50 ekor. Yang bermaksud ingin membunuh buaya Keramat Riak tersebut. Lalu, buaya Riak berkata, "Kalau engkau ingin melawan aku, berbarislah engkau lebih dahulu." Lalu, buaya yang 50 ekor ini berbaris. Kemudian, buaya Riak terus melompati satu persatu buaya yang 50 ekor tadi. Tetapi, mereka ini gigih, tidak mau dengan adanya persoalan. Makin lama, semakin panas. Maka, pada suatu ketika terjadilah perperangan yang sangat dahsyatnya. Orang-orang yang menjajah daerahnya dapat dimusnahkan sampai mati semuanya. Kemudian, Puyang dusun kecil langsung diangkat menjadi kepala desa, dan dia terus mengatur daerahnya sebaik mungkin. Setelah dia memerintah selama 15 tahun, Malang tak dapat ditolak.
Puyang ini kena gempur malin kapia, serta dibantu oleh adik-adiknya, yaitu Puyang Kutu Padang bernama Mamancang Sakti, dan seorang lagi Puyang Tangga Batu bernama Ulu Balang Jago. Puyang Dusun Kecil gugur dalam pertempuran melawan musuhnya itu, dan dikuburkan di Dusun Kecil. Sampai sekarang dia dijadikan keramat Dusun Kecil, dan keramat ini ada peninggalan, yaitu tongkat, sarung tangan, dan baju terbang. Itulah cerita legenda Puyang Dusun Kecil. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.